Hendro ini ngerti apa yang dia lakuin. Jadi dia meminta tolong Pak Joko untuk memimpin doa Om. Sedangkan ia menyiram lemari itu dengan bensin lalu membakarnya. Saat api membesar Om, terdengar suara pekikan yang cukup kencang hingga Bu Joko dan Bu Ratna pun yang ada di teras mendengarnya. Apakah dengan membakar lemari masalah sudah selesai? Justru menurut saya awal dari masalah ini ke depannya nanti, Mas. Aku di sini, di bawah. Selamat datang di Klinik-Klinik, di mana kasus gaib akan kami kulik bersama saya Amai. Dan saya Om Hao. Mari kita bedah. Om, kali ini kasus kita datang dari Cirebon. Ini kopinya Om. Oh, ini kopinya? Iya. Jadi ini cukup unik Om, aku sekilas screening. Tadi kasus ini kayak jarang banget terjadi. Lemari jati. Lemari jati, makanya ada apa sebenarnya dengan lemari jati ini? Jadi ini kasus kita datang dari Cirebon, dari Bu Ratna dan suami. Jadi beliau ini sebenarnya lagi nyari lemari awalnya Om. Lemari besar, lemari baju gitu ya. Akan tetapi ini akhirnya menjadi traumanya Om bagi dia Om. Jadi dia masih sering mendengar suara gertakan lemari, suara kayu yang muncul gitu loh Om. Dari mungkin lemari jatinya ini ya. Dan semuanya itu bermula ketika Bu Ratna ini mencari lemari dan dapat nih lemari jati Belanda 2 pintu yang dalamnya tuh ada 4 Om. Jadi lumayan sedang ya Om ya. Iya. Cukup sedang dan harganya murah, makanya Bu Ratna ini kayak wah cocok nih. Tertarik. Ya, ibu-ibu biasa. Betul. Kebetulan juga Om, lokasinya itu nggak begitu jauh nih dari rumahnya Bu Ratna. Hanya memakan waktu sekitar 30 menit begitu menggunakan mobil. Dan akhirnya Bu Ratna langsung mampir ke rumahnya Pak Cipto. Pak Cipto ini yang punya lemari jati Belanda ini Om. Sampainya di sana, Bu Ratna dan suaminya Pak Hendro disambut hangat sih sama Pak Cipto. Ya, karena udah disiapin langsung Om sama Pak Cipto. Gitu, jadi udah lemarinya udah di luar, udah disediakan mobil pick up segala macam, jadi siap angkut si lemari ini gitu. Nah, akhirnya Bu Ratna bertanya tuh sama Pak Cipto, kenapa nih kok murah ya harganya nih Pak Cipto gitu. Pak Cipto cuma senyum aja katanya, dan menambahkan bahwa semuanya masih bagus, tidak ada rayap maupun kerusakan yang mayor gitu. Iya. Jadi segalanya masih aman Om, grace lah ya. Lemari itu sudah berada di teras Pak Cipto. Bu Ratna tersenyum, ternyata barangnya lebih bagus dari yang ada di foto. Nah, sepertinya baru pernis ulang, jadi masih mengkilap dan kayak baru keluar pabrik. Jadi Pak Cipto langsung minta tukangnya sekaligus supir barunya itu untuk mengangkat lemari itu ke atas pick up. Kata Pak Cipto, jadi ya Bu Ratna, nggak boleh dibalikin loh, kata Pak Cipto sambil tertawa. Nah, Bu Ratna mengangguk aja Om. Dan dia mengeluarkan uang dari dompet yang ia pegang. Jadi langsung cepet lah penjualan itu. Dan sesampainya di rumah, lemari itu langsung disimpan di kamar utamanya Bu Ratna. Tempat di mana Bu Ratna sama suaminya ini istirahat Om. Bu Ratna memuji, kayak tersirap gitu loh Om. Jadi Bu Ratna ini kayak, wah ini lemari kok bagus banget. Kayak dieman-eman. Jadi kayak suaminya tuh ngelihat Bu Ratna ini kayak anak kecil katanya. Yang baru dapat mainan baru. Namun rasa senang itu Om tidak berujuk lama gitu. Jadi sore ini Om, sekitar pukul 5 sore setelah lemari itu datang, nih Bu Ratna ini berniat memasukkan baju-baju yang baru ia setrika ke dalam lemari jati itu. Namun Om, ketika lemari itu dibuka, tercium aroma melati layu yang sangat pekat Om. Jadi Bu Ratna berpikir, ini pengharum lemari atau apa ya sebenarnya ya? Pada sepengetahuannya, itu adalah lemari lama, gitu ya Om ya, bukan lemari baru yang sudah tidak lama digunakan. Dia nggak tahu tuh Om Bu Ratna, sebenarnya dia baru melepas sesuatu yang berada di dalam lemari itu. Nah kalau menurut Om Hao ya, kira-kira bau melati layu itu apa Om? Ada sosok makhluk apa di sana? Ya. Kalau saya ini ya menafsirkannya itu lemari ini pernah dipakai untuk menyimpan pusaka. Jadi untuk menaruh
benda-benda pusaka di dalam lemari yang itu dikeramatkan. Jadi melati layu ini memang residual energi. Residual energi. Dari melati-melati atau bunga-bunga yang waktu itu ditaruh situ. Tapi memang orang-orang zaman dulu tuh emang lebih seneng menaruh benda-benda pusaka itu di dalam lemari ya, Om ya? Iya. Apalagi lemari jati ya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita sebut penunggunya itu, lemarinya itu ada, tapi benda pusakanya itu juga ada kodamnya di dalam. Gitu, masih tertinggal. Kalau itu residual memori. Oke. Gitu. Jadi kemungkinan sosok ini penunggu lemari atau penunggu pusaka itu, Om? Penunggu pusaka. Karena kalau penunggu lemarinya itu adanya di atas lemari. Ini saya ngerasain ya, coba saya track seperti apa itu. Ada, Mas Ami, dua-duanya ada. Ada dua-duanya? Tapi yang mengeluarkan bau itu menandakan bahwa lemari ini dulu pernah dipakai untuk menaruh sesaji berupa bunga, terutama bunga melati untuk suatu pusaka. Yang pusaka ini apa? Saya belum tahu. Baik, Om. Nah, di sekitar pukul 1 dini hari, Om, saat suaminya Bu Ratna ini pulang dari ngeronda, dia tuh mendengar suara seseorang menangis, Om. Suaminya pikir, Pak Hendro pikir, itu istrinya Bu Ratna yang menangis. Namun saat ia masuk ke dalam kamar, istrinya sedang tertidur pulas. Sudut matanya Pak Hendro tiba-tiba mengarah ke arah lemari jati itu, Om. Pintunya bergerak sedikit. Ia dekatin, ia tetap lemarinya, gak ada yang aneh di dalam sana. Gak ada sama sekali yang mencurigakan. Nah, akhirnya Pak Hendro ngambil baju tuh buat ganti dari dalam lemari itu. Nah, setelah dari kamar mandi, ia langsung menuju kamar. Nah, kan dia tidur di samping istrinya tuh Bu Ratna. Namun, ketika ia memejamkan mata, ia merasa ada yang memeluk dirinya, Om. Namun ketika Pak Hendro membuka mata, ternyata istrinya itu ada di depan dirinya. Jadi siapa ini yang memeluk dari belakang? Nah, saat ia membuka mata, istrinya ngelihat tertidur pulas, pelukannya itu masih terasa, Om. Makin kencang dan tubuhnya Pak Hendro ini nggak bisa digerakin. Kayak semacam reperpan gitu, Om. Reperpan, iya. Nah, hanya bola matanya saja katanya yang bisa digerakkan. Ketika ia melirik ke arah perut, ia melihat 2 buah tangan pucat dengan kuku hitam yang panjang sedang memeluk badannya yang semakin erat. Ini Pak Hendro ini hampir kehabisan napas, Om. Jadi ia pejamkan mata, membaca doa semampunya. Perlahan sesaknya berkurang, Om. Dan pelukannya melunak. Kini tubuhnya bisa digerakkan. Nah, Pak Hendro berbalik badan, ternyata tidak ada siapapun di sana. Hanya pintu lemari jati itu yang terbuka lagi, Om. Dan Pak Hendro tidur dalam keadaan was-was. Nah, setelah sholat subuh, Pak Hendro bercerita kepada istrinya Bu Ratna tentang kejadian semalam yang menimpanya. Bu Ratna cuma tertawa, Om. Dan bilang semuanya kalau itu ternyata mendengar cerita-cerita hantu sedang meronda. Jadi Bu Ratna ini kayak masih nggak percaya dengan apa yang terjadi dengan suaminya. Nah, Pak Hendro pun senyum aja gitu, tapi perasaannya masih tidak enak saat ia membuka lemari itu untuk mengambil baju kerjanya. Ada sesuatu yang membuat Pak Hendro ini merinding, Om, ketika berada dekat lemari itu. Namun jika diperhatikan dengan sesama, memang nggak ada yang aneh di sana. Kalau dilihat dari ciri-ciri makhluk halusnya, Om ya, yang dilihat sama Pak Hendro, itu sosok apa, Om? Kalau ini sosok yang ada di lemari, yang di atas, penunggu asli. Menyerupai Gundurwo memang. Yang saya lihat itu sosoknya tinggi, gede, hitam, serem. Di atas lemari. Tadi menunjukkan seperti ini ya, pria gemuk ya, pria tambun gitu, dengan perut besar, matanya melotot tapi tidak pakai baju, cuman kayak pakai cawat itu, Mas. Duduknya begini, ngeliatin ke bawah gini. Dan itu berani meluk Pak Hendro itu maksudnya? Memeluk itu dalam artian bukan memeluk gini, tapi kayak nempel. Sehingga terjadi reperpan. Jadi kayak nindihi. Kalau saya lihat karena tidurnya agak menyamping, kemudian entitas ini seperti gini. Seperti mau masuk, jadi tangan dan tangan ketemu gini, Mas. Kayak maaf, Mas Ami misal gini, jadi satu. Dan apakah sosok ini, Om, ketika muncul di hadapan Pak Hendro ini ya, ini memberikan tanda kepada Pak Hendro? Iya, saya rasa ini memberikan tanda ya, karena benda itu adalah benda warisan sebenarnya, yang tidak boleh sembarangan dimiliki orang. Lemarinya ini? Iya.
Oh berarti kesalahan fatal dong sebenarnya untuk Iya, ya makanya yang jual ini nanti sebenarnya kita coba lihat lagi seperti apa lebih dalam ya. Nah ini lebih unik nih Om, karena sekitar jam 9 pagi, di saat Bu Ratna sedang menonton TV sambil mengupas kacang merah, jadi ia mendengar suara gertakan kayu Om dari dalam kamarnya. Kayu jati itu lagi. Sekali 2 kali ya acuh, namun untuk 3 kalinya, suaranya ini makin kenceng Om. Dan seperti pintu kayu yang dibanting. Akhirnya Bu Ratna langsung ngecek ke kamarnya Om. Di saat ia membuka pintu kamar, tubuhnya seketika membeku. Matanya tertuju pada atas lemari jati itu. Ada sesosok perempuan tertunduk Om. Rambutnya panjang acak-acakan, matanya hitam, taring dan kukunya panjang, kulitnya pucat, terlihat vena darahnya tak beraturan dari kaki yang menghentakkan lemari itu Om. Kepalanya maju mundur, lidahnya terjuntai panjang, hampir menyentuh lantai. Rumah baru saya, rumah baru saya, ucap sosok itu lirih Om. Bu Ratna terpaku, tidak bisa menggerakkan badannya. Saking takutnya Bu Ratna, sampai dia terkencing Om. Saking takutnya. Sosok itu melayang Om, menghampiri Bu Ratna pelan dan berhenti di hadapannya. Kukunya kini menyentuh wajahnya. Dan Bu Ratna hilang kesadaran. Tiba-tiba terdengar suara azan zuhur yang membangunkan Bu Ratna. Bu Ratna segera mencari ponsel dan menghubungi suaminya. Anehnya, gak bisa Om, seolah tidak ada sinyal. Dan siang itu memang hujan deras sekali. Namun baru kali ini benar-benar hilang sinyal. Jadi mulai banyak anomali-anomali terjadi nih Om di rumah. Yeah. Bu Ratna ini berniat untuk keluar rumah Om. Jadi dia mengambil payung dan berlari ke rumah tetangganya Bu Joko. Rumahnya tepat di sebelahnya Bu Ratna ini. Ia menceritakan apa yang ia alami. Bukan tanpa alasan Bu Ratna ini menghampiri rumahnya Bu Joko. Ternyata Pak Joko dan Bu Joko itu dikenal sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Bisa ngerasain Bisa ngerasain gitu Om. Selesai menceritakan itu semua, Bu Ratna minta ditemani oleh Bu Joko untuk menemaninya di rumah sampai suaminya pulang. Bu Joko mengiyakan Om. Namun sesampainya di teras rumah, listrik padam. Bu Joko dan Bu Ratna saling bertatapan nih Om. Tiba-tiba kok mati listrik ketika sampai di rumah Bu Ratna. Mereka perlahan masuk ke dalam rumah yang diawali dengan Bu Joko mengucap salam. Jadi ketika Bu Joko masuk, Assalamualaikum, ucap Bu Joko. Siapa kamu? Ada suara tiba-tiba yang muncul Om dari dalam rumah. Seketika Bu Ratna menggenggam erat tangan Bu Joko. Padahal mereka baru saja masuk 1 langkah ke dalam rumah. Dan mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan masuk lebih dalam. Berarti ini sosoknya cukup kuat ya Om? Ini sosok menurut saya yang di dalam lemari. Tapi juga memiliki residual energi yang kuat di atas lemari. Jadi banyak sosok sebenarnya Mas di atas lemari itu. Jadi si lemari jati ini nggak cuma ada 1 sosok? Banyak, iya. Saya merasakan banyak sebenarnya energinya yang dikirimkan sekarang. Soalnya ini bisa keluar pagi hari Om. Iya, pagi hari kan berarti satu entitas yang sudah tua sebenarnya. Yang sudah tidak takut dengan terang. Atau tidak sensitif dengan cahaya terang. Jadi Gitu. cukup berbahaya juga ya? Iya, iya. Tapi bisa jadi nggak sih Om kalau misalkan si sosok ini ternyata adalah kodam penunggu pusaka yang pernah disimpan di dalam lemari itu? Ya, saya bisa menafsirkan itu ya. Cuman apakah ini menjadi pernyataan berikutnya ya? Apakah kemudian pemiliknya itu seorang laki-laki atau perempuan sehingga energinya maskulin atau feminin? Nah, tapi saya juga ada indikasi bahwa kayu yang dipakai itu juga kayu yang sudah wingit juga, ditebang dari satu tempat yang angker. Oh, jadi ketika emang membuat lemari kayu jati ini, kayu jatinya itu bukan kayu jati biasa. Iya. Cara memperoleh dan berasalnya, asal-usulnya. Dipotong, ditebang, kemudian dibikin mebel kayu jati itu untuk lemari. Tapi bisa diritualin juga sih Om? Sebenarnya bisa, tapi kan ditanya dulu maunya seperti apa. Kalau ngambilnya legal, kalau ngambilnya ilegal Mas. Nah pohon itu mungkin bisa asal tebang atau
penggusuran. Nah ini beda cerita, kecuali kalau memang pohon itu secara legal sama yang punya dijual, dibikin mebel misalkan gitu, dengan asal-usulnya yang jelas. Nah yang wingit ini apa Mas? Misalkan dia di tempat keramat, di tengah kuburan, di tengah hutan lebat, terus disakralkan oleh orang, ada kain-kain di situ atau bagaimana. Nah itu harus ada, kalau kita sebut kayak selamatan, perlu ada doanya. Awal-awalnya bikin itu, jadi kayak gini modelnya. Oke, tapi emang nggak sih jati Belanda itu punya energi khusus gitu? Ya, kalau di sini sebenarnya jati yang ditanam sejak zaman Belanda. Nah, jati Belanda ada pohon sendiri, Mas. Nah, ya tentu punya, Mas, karena pohon jati ini kan satu pohon yang dia tumbuh, kalau kita sebut bersusah payah ya, di satu tempat yang gersang, tandus, tapi memiliki kualitas yang istimewa. Pasti jati itu juga akan menjadi tempat tinggal bagi entitas-entitas astral, karena bentuknya itu yang besar. Ini mungkin hampir sama seperti pohon gayam, beringin, rumpun bambu, mungkin itu bisa. Oke, nah kita lanjut nih Om ya. Ya. Dan setelah mendengar sosok itu ngomong siapa kamu, ini Bu Joko ini bilang Om ke Bu Ratna nih, katanya untuk menunggu Pak Hendro atau Pak Joko pulang kerja baru mau masuk ke dalam rumah, karena perempuan-perempuan ini mungkin takut ya Om ya. Iya. Nah, lebih baik kata Bu Joko tuh di rumah Bu Joko aja nunggunya gitu. Nah di saat yang bersamaan ternyata Pak Hendro mendapatkan telepon Om, dan di layar ponselnya tertulis nama Bu Ratna. Ketika diangkat, awalnya hanya ada suara statik listrik. Namun perlahan terdengar suara orang tertawa cekikikan. Suaranya makin kencang dan terputus. Nah, Pak Hendro ini mencoba menelpon balik, namun tidak tersambung. Nah, kali ini ganti sudut pandangnya ke sudut pandang Pak Hendro. Jadi sore itu Pak Hendro izin untuk pulang lebih awal. Perasaannya tidak enak dan istrinya di rumah tidak dapat dihubungi. Walau hujan deras, ia tetap berangkat karena jarak kantor dan rumah hampir 40 menit. Jadi saking terburu-burunya Om ya, jadi diterabas aja hujan. Nah, Bu Ratna dan Bu Joko tidak menyadari kalau Pak Hendro sudah sampai di rumah ternyata Om. Karena mungkin hujan deras, suara motor nggak kedengeran, atau memang ada sesuatu nih Om ya. Nah, Pak Hendro masuk sendirian Om ke dalam rumahnya. Dan ia melihat ponsel istrinya tergeletak di sofa ruang tengah. Assalamualaikum, Mah, ucap Pak Hendro. Karena tidak ada yang membalas salam itu Om, dan suasana di dalam rumah pun gelap, Pak Hendro menyalakan senter di ponsel. Masih siang Om. Pak Hendro ini bergegas menuju dapur. Sesampainya di dapur tidak ada siapapun Om. Lalu ia mendengar suara pintu terbuka dari arah kamarnya. Nah ternyata benar, yang terbuka itu pintu kamar tidurnya. Bulu kuduknya merinding. Perlahan Pak Hendro membuka pintu lebar-lebar. Ia melihat baju berserakan Om di lantai. Pak Hendro menatap lemari jati itu yang ternyata kedua pintunya sudah terbuka lebar. Perlahan Pak Hendro mendekat. Jedak! Pintu kamarnya tertutup sendiri Om. Tiba-tiba suasana kamar menjadi gelap. Pak Hendro menempelkan badannya ke tembok di seberang lemari. Perlahan Pak Hendro mendengar suara. Sudah pulang suamiku? Gimana kerjanya? Tidur lebih cepat ya malam ini. Pak Hendro menengok ke kanan dan ke kiri Om, mencari asal usul suara itu. Menyorotinya dengan ponsel, namun nggak ada apa-apa Om di sana. Terus ada suara lagi muncul. Aku di sini, di bawah. Pak Hendro merasakan kakinya seperti ada yang memegang Om. Celananya yang basah terkena hujan terasa makin dingin. Perlahan, ia arahkan senter itu ke bawah, ke arah kakinya. Dan benar aja Om, ada sosok perempuan memegang kakinya. Posisi badannya tengkurap, namun kepalanya terputar ke belakang. Menjulurkan lidahnya seolah tersenyum sumringah. Taringnya terlihat tajam berwarna hitam kontras dengan kulit bibirnya yang pucat. Matanya yang hitam perlahan muncul titik putih di tengahnya.
Pak Hendro refleks Om loncat dari situ dan lari ke arah pintu. Namun pintu kamarnya seperti terkunci. Padahal kuncinya sudah lama hilang. Ia akhirnya memepetkan kembali tubuhnya dan bersandar ke daun pintu sambil mencoba menarik-narik gagang pintunya. Kini Om, sosok yang dia lihat tadi melayang di hadapan Pak Hendro. Ia panik, ia lari ke arah jendela dan gorden yang terbuat dari kain itu nggak bisa disibakan sama sekali Om, nggak bisa dibuka. Seakan terbuat dari besi. Sosok itu terus mengikutinya sambil mengajukan pertanyaan yang sama seperti tadi. Pak Hendro terduduk lemas di bawah jendela sambil membaca doa yang ia mampu. Brak! Tiba-tiba pintu terbuka. Dari arah pintu itu terlihat Pak Joko dan Bu Joko juga istrinya. Mereka bergegas masuk. Bu Ratna langsung menghampiri suaminya yang terduduk Pak Hendro itu Om. Sedangkan Pak Joko dan Bu Joko mencipratkan air dari dalam ember yang mereka bawa. Pak Joko bilang, ini air doa. Pak Hendro melihat ke sekeliling, sosok itu sudah tidak ada. Tanpa banyak bicara, Pak Hendro bangkit dan meminta tolong ke Pak Joko untuk membantunya mengangkat lemari jati itu keluar rumah. Nah nih Om, sebenarnya ya, yang terjadi sama Pak Hendro itu apa Om? Kok bisa? Yang apa ya? Yang seharusnya si gorden itu dari kain kan lemes ya. Kenapa jadi kaku? Kenapa jadi kaku? Iya, Terus iya. kenapa tiba-tiba rumahnya menjadi gelap seperti malam, padahal suasana siang dan hanya mendung. Dan ketika masuk kamar itu jauh lebih gelap lagi. Apakah Pak Hendro ini pindah alam atau termanipulasi Om? Iya, saya sebenarnya lebih ke termanipulasi dengan kondisi ya. Jadi memang ada satu entitas yang dia bagaimana merubah suatu pandangan itu mendekati dimensi astral. Jadi kalau secara fisik ini boleh dibilang Pak Hendro-nya ya itu ada fisiknya di dunia nyata, tapi non fisiknya sudah nyebrang Mas. Sudah ada di dimensi sebelah. Nah, pandangan itu yang kira ke bawah ke alam nyata. Jadi seolah-olah ada gorden yang kaku, kemudian paling khas adalah kondisi ini, kondisi alamnya gitu ya. Kalau tadi disebutkan itu gelap, kemudian ini. Nah, di dimensi sana itu nggak ada siang dan malam, udah kayak maghrib terus setiap hari. Jadi memang dari satu benda itu menyebarkan satu energi yang itu melingkupi seisi rumah kalau saya sebut, bukan seisi kamar. Sehingga ini kok malah kayak membawa tulah gitu ya, datang ke rumah karena membeli sesuatu yang sebenarnya tidak tahu asal-usulnya dengan pasti. Kalau kita beli barang bekas, antik lagi, nah itu harus hati-hati. Bisa jadi jebakan ya Om ya? Iya, jebakan atau memang si penjual tahu tapi segera laku. Mungkin mengalami satu peristiwa yang sama tuh. Oh, pantas dijual dengan harga murah. Oh, iya. Biar cepat hilang, biar cepat laku gitu. Nah, sama ini Om, kenapa si sosok itu menirukan istrinya? Iya. Kayak bertanya sudah pulang, Iya. suamiku gimana kerjanya, tidur lebih cepat. Itu kayak kan, itu kan horor banget sebenarnya Om. Ya sebenarnya di sini tidak menirukan tapi menyerupai. Kenapa? Karena tahu setiap hari gerak-geriknya seperti apa. Posisi satu benda yang ada di kamar, benda yang ada di rumah ya kita tahu. Aktivitas orang rumah seperti apa. Di sini sebenarnya hanya menunjukkan eksistensi, tapi ternyata entitas itu dulu gampang ini Mas, menyamar. Dan energinya pasti kuat banget ini Om. Energinya kuat dan tua, ya. Satu entitas astral yang menyimpan satu residual energi masa lampau. Oke. Gitu. Dan yang dilakukan sama Pak Joko itu kira-kira bener nggak Om? Apa itu fatal? Apa itu salah? Ketika langsung pakai air doa itu buat netralisir? Iya, menurut saya ini sudah tepat ya. Mungkin sudah dilakukan komunikasi batin dan mendapatkan gambaran seperti apa untuk menetralisir, terus itu dieksekusi. Langsung ya? Ya langsung boleh dibilang yang punya rumah panasan gitu. Akhirnya nunjukin eksistensinya. Dan memang di sini syukurnya waktunya tepat banget ya Om ya. Iya. Namun sekiranya nih Om, ketika Pak Joko Bu Joko dan istrinya tidak datang pada saat itu, apa yang bakalan terjadi dengan Pak Hendro Om? Bisa ini sih Mas ya, mungkin kayak kerasukan ya, atau mengalami sakit
sampai sakit keras sih, karena entitas astral ini nggak terima dan bingung kenapa saya ada di sini gitu, karena dia satu yang ganas memang ketika masih melekat dengan rumah itu saya sebut adalah benda pusaka atau lemari jati itu ya. Iya, menganggap itu rumah besar ya, karena bersemayam beberapa pusaka-pusaka lain di situ. Oke Om, kita lanjut Om ya. Iya. Nah, hujannya udah berhenti Om saat itu Om. Walaupun tanahnya masih basah, Pak Hendro dengan penuh amarah mengambil bensin dari motornya, memasukkannya ke dalam botol air mineral untuk membakar si lemari jati itu. Ya. Nah, Pak Hendro ini ngerti apa yang dia lakuin. Jadi dia meminta tolong Pak Joko untuk memimpin doa Om. Sedangkan ia menyiram lemari itu dengan bensin lalu membakarnya. Saat api membesar Om, terdengar suara pekikan yang cukup kencang hingga Bu Joko dan Bu Ratna pun yang ada di teras mendengarnya. Nah, lemari jati ini baru benar-benar jadi arang itu pukul 6 sore Om, sebelum azan maghrib berkumandang. Sisa arangnya itu dimasukkan ke dalam karung oleh Pak Hendro dan dibuang ke TPS terdekat saat itu juga. Masih dengan traumanya, Bu Ratna menunggu suaminya di rumah Bu Joko, sedangkan Pak Joko mengaji di rumah Pak Hendro. Jadi rasa takutnya masih ada Om ya, walaupun si barangnya sudah nggak ada. Dan syukur Om, setelah lemari jati itu dibakar dan dibuang si arangnya, kini rumah mereka sudah tidak diganggu oleh sosok itu lagi. Bu Joko bilang kemungkinan lemari itu terkutuk dan ada hodamnya. Nah, Bu Ratna ini sempat menghubungi Pak Cipto Om untuk menanyakan apa yang terjadi sebenarnya dari si lemari jati ini, asal usulnya seperti apa. Namun tidak ada balasan dari Pak Cipto. Dan Pak Hendro pun nggak mau ada drama, jadi ia merelakan dan mengikhlaskan semuanya terjadi. Pertanyaannya nih Om, apakah dengan membakar lemari masalah sudah selesai? Justru menurut saya awal dari masalah ini ke depannya nanti Mas. Oh. Dan si penjual ketahuan kan bahwa sebenarnya membuang barang itu tapi diuangkan gitu. Karena sudah bikin masalah di pemilik sebelumnya, Pak Cipto itu. Nah ini malah dibakar ya, ini kemudian apakah sudah diselamatin? Kalau mungkin sudah diselamatin ya aman, sudah doa bersama. Kalau asal bakar ini berbahaya, karena ibarat kata membakar rumah orang ya. Iya sih, tanpa merelokasi orang itu atau menegosiasikan ini gimana? Ya bukan berarti kita terus tunduk dan takut, tapi ada baiknya kan semuanya dibicarakan. Betul. Baiknya seperti apa gitu. Nah ini ada dua kemungkinan berarti Om ya. Iya. Pertama, dibakar tapi selamatan, tapi selamatan itu sama dengan hilang kan sosoknya. Namun berpindah misalkan berpindah. Namun ketika tidak dibakar atau hanya dibuang, sosok itu menetap berarti ya. Nah jadi Om, sebenarnya ketika dilakukan prosesi pembakaran dan terdengar suara pekikan, kalau dilihat dari kronologinya, itu berarti sosoknya harusnya udah pergi ya? Menurut saya tidak ada di rumahnya, karena rumahnya rusak, tapi masih ada di sekitar situ. Ibarat kata rumah ini dihancurkan, pemiliknya di luar kan berarti masih di sekitar sini Mas. Ketawa ini mungkin ketawa marah. Malah jadi bakal bisa mengganggu warga sekitar dong Om, kalau gitu ya? Lebih, ya mungkin kalau dia tidak punya rumah atau mencari tempat lain, akan mencari pohon serupa, tapi tentunya mungkin memiliki dendam. Oh pantes Om. Di awal kasus ya Om, Bu Ratnanya bilang, jadi dia tuh masih sering mendengar suara gertakan walau lemarinya sudah nggak ada. Nggak ada itu. Lemari ini kan bahannya, tapi kita sebut isinya, kodamnya Mas, yang nggak bisa hilang. Walaupun gangguan sosoknya itu nggak kelihatan lagi, karena manifestasi energinya kan ada di lemari. Lemari itu, tapi ketika dibakar ini hilang, entitas astralnya hanya berpindah sebenarnya. Sehingga akan tetap ada sekitarnya Bu Ratna. Berarti tinggal menunggu waktunya aja Om ya untuk bisa manifest. Kejadiannya mau seperti apa ini? Gitu. Menurut saya belum selesai, malah mulai hal baru. Baik. Mungkin kalau saran saya mungkin bendanya
Oke. Itu kalau tidak bisa dikembalikan ke yang pemilik sebelumnya, atau diselamatin dulu, atau dihibahkan ke orang lain yang mungkin bisa netralisir itu, lebih baiknya untuk apa? Oke. Jadi ketika kita menjumpai hal serupa atau benda lain yang serupa, itu baiknya pertama Tanyakan yang jual dulu atau yang tanyakan yang ngasih. jual. Iya. Kemudian saran saya juga, kalau kemudian tertarik dengan sesuatu hal yang murah, kita harus cross check dulu. Ada baiknya kenapa? Asal-usulnya. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu benda tua, benda antik juga kita harus tahu dulu, jangan asal beli. Karena benda yang sudah umurnya lama tentu menyimpan residual energi yang cukup lama juga. Pernah ada peristiwa apa, ada sosok apa di situ, didapatnya dari mana kita juga harus jelas. Gitu. Karena ditaruh dalam rumah, Mas. Kalau itu di luar ya, berarti kan setiap malam tidur bersama kita. Iya. Gitu. Nah berarti nih Om, kalau dilihat Ya. Pak Cipto nih kan ini udah Pak Cipto nih kayak nggak mau ambil pusing lagi ya, dihubungi tidak bisa, dilihat akunnya sudah nggak ada, Iya. seperti sudah pergi Udah gitu, hilang ya. disamperin rumahnya kosong gitu misalkan. Nah kira-kira ini emang ada oknum-oknum tertentu Iya. yang suka menjual benda-benda benda-benda bertuah atau benda-benda terkutuk, apa memang benda ini turunan Om? Kalau menurut Om sendiri lihat dari kasusnya. Ini penjual sih Mas ya, penjual tapi juga kolektor itu. Tapi sebelumnya ngerasain kejadian-kejadian ganjil, kalau udah dijual dengan harga murah tidak apa-apa gitu. Yang penting benda ini pergi. Karena dia paham kalau itu dirusak, dihancurkan, dibakar, jadi bumerang. Ini dijumaharin aja siapa yang mau beli gitu. Oke, pantes Om di sini ketika Bu Ratna datang ke rumahnya, Pak Cipto itu seakan-akan udah ready Om, udah siap Om. Udah pasti nanti diprediksi sama dia. Diservis sebaik mungkin Bu Ratna ini seperti biar laku dan mau membeli, tertarik tuh. Yang penting laku aja, nggak usah nyari untung karena dia kolektor juga awalnya. Oke, jadi sebenarnya harusnya Pak Cipto ini udah tahu ya bahwa benda itu terkutuk atau punya kodamnya, ada isinya Om ya. Iya, bukan lemari sembarangan. Lemari jati tua dari zaman Belanda itu. Oke, jadi kira-kira isinya ada makhluk apa aja Om kalau untuk lemari? Iya, tadi lain yang kita sebutkan dua ya, ada beberapa yang mungkin di sini juga menyerupai pocong juga ada. Karena saya mungkin khawatir ya, jati itu lokasinya tidak jauh dari satu pemakaman pada waktu itu. Secara tidak langsung berarti pohon jati itu menyerap energi manusia yang dikebumikan. Dan dipakai untuk menetap beberapa entitas-entitas lain karena pohon itu kan rumah Mas bagi entitas astral. Oke. Jadi ketika itu terbang saja di papan seperti ini ya di dalamnya ini masih ada karena mereka masuk, taunya di sini, taunya di sana. Iya. Jadi bisa secara tidak langsung walaupun tidak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan klinik atau hal-hal mistis, berarti kayu jati itu udah mengandung energi itu sendiri Om ya, secara alami sudah, ya. Sudah nyerap ya. Apalagi dia yang tumbuhnya lama, tumbuh di tempat yang susah tanahnya, nah itu pembentukannya itu sudah dibentuk oleh semesta, alam semesta seperti itu Mas Samir. Oke. Nah terakhir nih Om, Iya. jadi misalkan kita mendapati benda yang serupa nih Om, bukan hanya lemari ya, contoh misalkan kayak cermin, possible kan ya? Ya. Cermin, terus Batu, biasanya mungkin, batu, lukisan, patung ya. Itu hal apa aja Om sekiranya yang harus dipersiapkan Om? Mungkin nanti aku sampaikan ke Bu Ratna juga kali ini. Mungkin kalau kita tahu ada satu keganjilan, memang kita butuh seseorang jadi konsultan untuk itu atau penasihat ya. Baiknya seperti apa? Jadi harus ada komunikasi dua arah dulu. Apakah memang harus diselamati, didoakan, atau dikembalikan, atau dimusnahkan, itu harus tahu Mas. Tapi bagi saya selama itu tidak ada darah ya, tidak perlu untuk dimusnahkan sih. Kalau dalam hal ini tuh nggak ada darah di situ. Jadi baiknya hanya dinetralkan Netralkan saja. aja. Iya, didoakan Oke, aja. Ada selamatan lah di situ biar selamat nanti bareng. Namun Om, kalau kejadiannya langsung bertubi-tubi seperti ini Om, kayak tiba-tiba langsung mencekam dan menakutkan, itu tindakan yang paling baik adalah untuk mengasingkan dulu benda ini, apa pada saat itu juga cari orang yang mengerti akan hal ini? Dua-duanya sih Mas. Mungkin kalau poin kedua orang itu belum ada, diasingkan dulu sih, taruh luar rumah paling enggak. Luar rumah ya? Iya, jangan satu rumah satu atap ini, jangan, saran saya harus di luar. Apapun bendanya Om ya? Apapun bendanya, tidak boleh satu atap lah, nggak boleh.
nanti ribut mulu. Gitu. Jadi kalau di luar kan karena beda energi ya. Kalau di sini kan terperangkap dalam atap, kalau di luar kan terbuka, bisa energinya bisa keluar. Iya, sementara jauh dulu. Terus kemudian kalau di luar, kalau ada baiknya jadi ditutup dengan kain, misalkan seperti itu. Berarti ini catatan buat Bu Ratna nih sebenarnya harus tetap hati-hati ya Om ya? Iya, tetap waspada menurut saya ya. Waspada dan hati-hati itu penting. Karena kemungkinan si makhluk yang ada di dalam lemari jati ini masih bersemayam di area Iya. rumahnya. Mungkin berkeliaran atau di sekitar situ ada pohon besar itu bisa. Atau elemen-elemen kayu lain juga bisa. Oh kan dari kayu transfer ke kayu. Iya, walaupun kayu yang awal nggak ada apa-apa tapi bisa disusupi. Gitu. Kalau misalkan Bu Ratna kemungkinan beli lemari jati lagi nih Om, yang baru ini tidak bekas, bisa nggak sosok tadi masuk ke dalam lemari jati itu? Udah baiknya ketika masuk rumah harus diselamatin sih. Beneran jadi Didoain ya? gitu loh, maksudnya enggak ya? Kayak gitu bisa nyerap Mas, karena sudah ada track record buruk ya tentang lemari kayu jati gitu di situ gitu. Jadi sudah sangat mungkin entitas ini menganggap menemukan rumah barunya, jadi sangat senang tapi ada satu kondisi di mana dia menakutkan gitu. Ada teror eksistensi. Jadi secara tidak langsung Bu Ratna sama Pak Hendro ini udah membunyikan genderang perang nih Om ya, sama makhluk ini ya. Salah langkah ya. Karena mungkin Pak Hendro-nya emosi dan lain-lain, akhirnya lemarinya dibakar walaupun sudah dibuang, tapi ternyata entitasnya mungkin sudah keluar juga. Iya, masih ada di sekitar situ. Oke, mungkin kita cukupkan kasus ini. Jadi buat Sobat Javanika yang memiliki kasus gaib serupa bisa dikirimkan kemana Om? Ke arsip cerita ktj@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Serta share banyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Sampai berjumpa di kasus gaib selanjutnya.